Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan channel saya Serial Tutorial. Hari ini saya khusus membahas PowerPoint ya, PowerPoint untuk para pemula yang masih belum ngerti sama sekali PowerPoint, dan untuk para teman-teman yang bekerja di perkantoran, teman-teman pelajar, mahasiswa, guru maupun dosen yang masih belum mengetahui dasar-dasar PowerPoint. Hari ini kita akan mulai dengan belajar PowerPoint bersama-sama. Kita akan langsung mulai dengan membuka Microsoft PowerPoint. Jadi seperti ini ya. Jadi PowerPoint yang saya gunakan ini adalah PowerPoint 2016. Kita bisa memilih salah satu dari template yang sudah ada, tapi ini saya gunakan yang kosongan dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita akan melakukan pemilihan atau memilih template yang sudah ada tadi melalui ini ya. Kemudian kita pilih new begitu. Kemudian kita pilih salah satu template yang sudah ada ya. Banyak sekali template-template yang sudah ada. Kita bisa gunakan misalnya education ya, untuk pendidikan. Nah, ini sebentar lagi akan muncul template-template untuk pendidikan ya. Sangat banyak sekali, kita bisa gunakan template ini, misalnya ini ya. Ya, kemudian kita create dan dia akan downloading your template. Kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Ya, biasanya butuh waktu yang tidak lama, dia akan muncul seperti ini, dan ini tinggal ganti saja baik gambar maupun tulisannya gitu ya. Ini adalah untuk memilih template kemudian yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya begini, ini welcome to room 101. Ini kita ganti misalnya langkah-langkah menggapai sukses. Nah, misalnya begitu ya. Ini bisa kita atur ukurannya, kemudian kita buat seperti ini. Ukurannya lebih kecil ya, kalau tadi lebih gede, sekarang kita atur lebih kecil lagi. Nah ini kita ganti juga prosedur mencapai sukses sesuai dengan tuntunan agama, misalnya begitu. Silahkan. Kemudian di sini ganti juga ini gambarnya ya. Kalau kita punya gambar yang lain ya silahkan. Nah, itu cara memilih template ya. Pilihan templatenya juga banyak banget ya. Di sini kita bisa pilih bermacam-macam template yang ada sesuai dengan kategori yang kita butuhkan gitu ya. Sudah bisa ya. Jadi untuk memilih template seperti itu, kemudian kita masuk ke tab ribbon. Di sini kita bisa mengetahui. Nah, di sini berbagai macam menu ya, berbagai macam menu. Ini ada quick access toolbar juga ya. Quick access toolbar ini isinya bermacam-macam menu, ada new, kemudian open, ada save juga, ada email, quick print, print preview, spelling, undo, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini untuk jalan pintas ya. Sebenarnya ini save ini juga ada di menu file, kemudian save ya. Itu ya. Jadi di sini kita disediakan dengan banyak. Jadi di sini kita disediakan banyak menu yang bisa kita tampilkan di quick access toolbar. Itu yang kedua. Kemudian kita bisa menambahkan teks juga. Misalnya begini, cara menambahkan teks sebagai judul. Misalnya di sini langkah-langkah sukses. Nah, ini judul ya. Nah, seperti ini judulnya bisa kita tambahkan, dan ini dengan metode pendekatan agama. Nah, seperti itu. Kita bisa membuat seperti itu, menambahkan judul di teks maupun di judul maupun di subjudul. Ini title dan ini subtitle ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian yang perlu teman-teman tahu lagi adalah menambahkan slide. Nah, di sini kan slide cuma satu nih ya. Kita bisa menambahkan slide baru di bawahnya. Caranya
bisa diklik kanan di sini, kemudian pilih new slide. Nah, ini akan muncul slide baru. Atau ditempatkan di sini pointernya ya. Kemudian pilih di sini new slide. Sama saja kan ya? Atau di sini kita tekan Ctrl M. Sama saja. Intinya adalah menambahkan slide. Jadi seperti ini. Kalau ini kita tambahkan di sini misalnya ya, tetap kita tempatkan di sini, klik kanan, kemudian pilih new slide. Maka slide bawahnya akan turun begitu. Kalau di sini kita tambahkan, oh ini kita pindah ke bawah, nah seperti ini juga caranya ya. Nah, itu cara menambahkan slide. Kita unduh dulu. Nah, kemudian kita belajar sekarang memasukkan text box. Anak-anak, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, anak-anak pelajar, saudara-saudara mahasiswa, para guru dan dosen, untuk memasukkan text box ini kita pilih di sini ada text box ya, dari menu home, kemudian di sini ada text box. Bisa kita masukkan di sini seperti ini ya. Kemudian kita bisa isikan huruf dengan kata tertentu, misalnya coba. Nah, coba ya, ini ini. Nah, seperti ini caranya ya, mudah sekali. Jadi membuat text box itu seperti itu. Nah, ini juga kita bisa memindahkannya dari sini, kita pindah ke sini, pindah ke sini, atau kita juga bisa memutarnya ya, sesuai dengan arah putarannya itu ya. Nah, ini cara ngebloknya gampang pun, ini klik saja, kemudian garis yang di tepinya ini kita seret, dia akan pindah ya. Kalau ini yang kita seret, maka dia akan berubah ukurannya gitu caranya. Nah, ini ya teman-teman yang sudah mencoba, silahkan dipraktekkan. Kemudian berikutnya adalah cara menampilkan hasil presentasi kita. Nah, setelah kita membuat presentasi seperti ini ya, contohnya ya, tentu kita akan menampilkan di hadapan para audien misalnya ya, kepada teman-teman sendiri atau kepada teman-teman kantor, pada pimpinan, kepada teman-teman mahasiswa misalnya ya. Ini kita tampilkan. Menunya ada di mana? Di sinilah ada slideshow ya. Ya, ada slideshow. Kemudian kita pilih di sini from beginning. Ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tekan enter untuk masuk ke slide berikutnya. Nah, ini enter lagi, enter lagi. Terus begitu sampai habis. Ini end of slideshow, klik to exit. Jadi kita klik saja untuk keluar. Nah, seperti itu caranya untuk menampilkan. Jadi ada di menu slideshow, kemudian ada di sini. Kita juga bisa memulai dari nomor 3, berarti di sini kita pilih from current slide. Nah, ini langsung dari situ ya caranya, seperti itu. Atau kita juga bisa memilih di sini, ada ini deket ya, slideshow. Nah, langsung dia seperti ini. Nah, ya gampang kan ya, sangat gampang sekali, sehingga saya yakin teman-teman bisa mencoba bagaimana mengoperasikan PowerPoint ini dengan sangat mudah sekali. Ini untuk yang belum tahu sama sekali dan yang masih dasar ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur posisi atau tata letak slide-nya, posisinya ya. Ini misalkan tidak jadi kita sampaikan di slide kedua, tapi kita turunkan di ketiga. Nah, seperti ini. Yang ini kita pindahkan. Inilah cara memindahkan slide. Cukup diklik saja, diseret, ditempatkan di mana yang kita suka. Ya, tapi yang jelas ini judul ya, judul enggak mungkin lah di belakang ya, pasti di atas ya. Misalnya yang ini kita tempatkan di kedua, berarti ini naik ya. Naik, sedangkan yang kedua dia akan turun seperti itu. Begitulah caranya reorder slide, jadi mengatur urutan slide-nya. Kemudian sahabat-sahabatku, untuk selanjutnya untuk mendesain ya, untuk mendesain slide supaya tampilannya itu cantik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada desain ya. Desain itu sudah disediakan di PowerPoint seperti ini. Nah, kita bisa memilih salah satu desain yang ada. Misalnya, aku suka yang inilah ya,
yang ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita pilih desain, seperti ini, maka semua slide kita akan menjadi seperti ini, sama semuanya ya, sama semuanya. Bagaimana kalau tema desainnya sama tapi warnanya beda? Misalnya yang nomor 2 ini kita ganti biru. Di sini kita disediakan dengan berbagai macam warna pilihan ya. Misalnya ini ada biru, kita klik kanan aja, kemudian kita pilih apply to selected slide. Berarti slide kedua desainnya sama tapi warnanya biru. Yang ketiga kita pilih yang ungu misalnya ya, kita klik kanan, pilih apply to selected slide. Nah, ini juga begitu, kita pilih warna yang lain, misalnya ini warnanya ada ya seperti inilah ya. Ya seperti itu, silahkan digunakan ya. Itu pilihan-pilihan saja untuk quick design atau memilih desain secara cepat ya. Selain itu juga kita disediakan untuk menjelajahi desain-desain lain yang ada di Microsoft gitu. Mudah sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang lain kita juga bisa mengatur kok ini font kita supaya kelihatannya lebih bagus. Ini kan masih standar banget ya, kelihatan polos banget ya. Kita atur sekarang di menu home, kita cari jenis font yang bentuknya bagus lah. Kita cari ya ini misalnya ya. Nah seperti ini, kita atur ukurannya lebih gede gitu ya misalkan, atau lebih kecil. Kemudian kita bisa format dengan ini, misalnya begini. Nah misalnya begini, atau ini kan ada banyak pilihan ya, banyak pilihan, kita bisa atur. Kita bisa atur di sini pilihan-pilihan yang ada. Nah, ini dia. Kemudian kita sekarang belajar mengatur background ya, background. Kalau sebelumnya background tadi kita sesuai desain yang kita pilih di sini ya, tapi kalau kita menginginkan background yang beda dari yang lain ya, misalkan background ini harus berupa gambar lah misalnya ya, bisa berupa gambar, maka kita bisa melakukan perintah ini di sini ya. Kita klik kanan, kemudian pilih format background. Nah, gambar yang kita inginkan yang mana? Kita pilih di sini picture or textile fill. Nah, kemudian kita pilih file. Jadi insert picture from file. Kita cari file yang berisi gambar ya, yang berisi gambar yang akan kita gunakan sebagai latar belakang atau background slide kita. Nah, mana gambarnya? Misalkan ini ya, ini. Nah, seperti itu ya. Ini contoh gambar yang bisa kita gunakan sebagai latar belakang. Kemudian kita bisa gunakan kok ini untuk latar belakang, dan kita bisa isi juga di sini dengan teks begitu ya. Kemudian kita coba untuk memasukkan teks ini ya. Oh, ini karena kebetulan gambar orang sedang pegang pisang, maka ini akan aku tulis judulnya, misalnya apa ya ini ya, keterangan di sebelahnya, menanam pisang misalnya ya, menanam pisang, misalnya seperti ini. Dan ini kita atur, kemudian kita beri warna misalnya putih, kemudian kita beri efek glow misalnya seperti ini, glownya warna hitam. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini jenis hurufnya kita atur juga dengan huruf yang tadi sudah aku pilih. Misalnya ini ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Silahkan seperti itu caranya. Jadi ini untuk mengatur background dari slide kita, kemudian juga untuk menambahkan
teks di atas background itu gitu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan cara menambahkan gambar ya, menambahkan gambar. Gambar apa yang kita tambahkan? Bebas ya, gambar apapun bisa. Coba untuk memasukkan gambar ke dalam slide, kita bisa masuk melalui menu ini ya. Ini kemudian picture ya. Menu picture, kemudian kita cari gambar yang akan kita masukkan. Misalnya ini ya, ini kita masukkan. Nah, seperti ini kan ya, jadinya gampang. Coba ini akan kita masukkan di sini sekarang. Insert, kemudian picture. Kita pilih gambarnya tadi yang ini ya, gambar matahari. Nah, ini dia sudah muncul gambarnya di sini. Loh, kok ada latar belakangnya putih? Nah, sekarang kita hapus backgroundnya. Kita hapus backgroundnya yang warna putih ini. Caranya bagaimana? Nah, ini ada menu format ya. Di sini ada remove background. Nah, remove background ini gunanya untuk menghapus background yang warna putih itu. Caranya bagaimana? Di sini kita pilih mark area to keep. Kita akan menandai area yang harus dijaga. Ya, harus dipelihara. Yang harus mestinya tidak sampai terpotong seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini juga. Ini ujungnya nggak boleh sampai kepotong, ini juga gitu. Nah, jadi seperti ini jadinya. Oh ya, ini matanya ya, matanya nggak boleh juga kepotong. Kita klik lagi di bagian matanya ini. Nah, seperti itu caranya. Ini giginya juga gitu ya. Nah, kita buat begini, oke. Kalau sudah selesai seperti ini, pastikan tidak ada bagian gambar yang terpotong, kemudian kita pilih keep change. Teng dong, ya, background sudah terhapus ya, seperti ini. Nah, gampang kan ya? Gampang sekali. Ini bisa teman-teman coba di komputer teman-teman masing-masing ya. Itu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah ini yang harus teman-teman tahu, yaitu animasi. Kita bisa menambahkan animasi untuk untuk objek ini misalnya ya, untuk objek ini misalnya kita pilih animation ya, kita pilih. Nah, animasi itu ada 3 pilihan ya. Yang pertama entrance, kemudian emphasis, dan ada exit. Entrance itu adalah gerakan dia masuk. Misalnya begini, kalau ini kita pilih, dia bergerak dari tidak ada menjadi ada. Jadi itu gerakan masuk. Kemudian yang kedua adalah emphasis. Emphasis itu adalah gerakan di tempat. Dia bergerak tapi tidak meninggalkan tempat, juga tidak berasal dari tempat lain. Misalnya ini kita pilih yang berputar. Jadi dia berputar begitu, tidak meninggalkan tempat gitu ya. Itu. Kemudian animasi yang ketiga adalah exit. Dia keluar, meninggalkan tempat. Misalnya kita pilih yang salah satu punce ini ya, kita klik, dia jatuh kemudian meninggalkan tempat, hilang, begitu caranya. Nah, itulah animasi. Kemudian berikutnya adalah transisi. Transisi ini bisa kita gunakan untuk membuat efek gerakan pada slide. Contoh ini ya yang banyak tadi ya. Nah, kita buat animasi transisinya. Kita pilih transisi di sini. Kemudian pilih ini transisinya yang misalnya inilah ya. Maka gerakannya akan seperti itu. Yang ini kita pilih yang ini misalnya, maka gerakannya akan seperti ini. Yang nomor 4 kita pilih misalnya dengan ini. Nah, gerakannya itu ya. Coba yang nomor 5 sekarang kita pilih transisinya yang vertex misalnya. Maka dia akan bergerak seperti ini caranya. Nah, itulah transisi. Itu tadi transisi. Dan jika semua sudah selesai, sahabat-sahabatku, jika semua sudah bisa,
tahapan terakhir ketika sudah selesai kita membuat project presentasi seperti ini adalah menyimpan. Ingat ya, menyimpan. Ini adalah tahapan paling penting. Untuk bisa menyimpan di sini, kemudian kita pilih Save As. Kemudian kita pilih dokumen. Jika kita ingin meletakkan di dokumen, kalau aku biasanya tidak saya taruh di dokumen tapi di drive lain misalnya ya. Kemudian tulis nama filenya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita simpan begitu saja ya. Itu jika kita ingin menyimpan biasa. Tapi jika kita ingin file kita tidak ingin diotak-atik orang lain, maka kita bisa pilih di sini save option, general option. Kemudian kita password ya, kita beri password. Kita ketik saja passwordnya rahasia ya, misalnya begitu. Rahasia. Kita tulis rahasia gitu ya. Oke, kemudian enter tuh password to open, masukkan kembali password untuk membuka. Kita ketik lagi rahasia. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi re-enter password to modify rahasia. Oke ya. Kemudian kita kita pilih di sini save. Nah, sudah selesai, kita tutup ya. Nah, sekarang kita coba buka lagi. Open tadi ya, tulis nama file di sini, tadi nama filenya. Nah, ini kan kita diminta untuk memasukkan password. Berarti passwordnya tadi kita masukkan rahasia tadi ya. Kemudian masukkan lagi rahasia. Nah, kemudian lagi. Sudah, inilah file yang sudah kita hasilkan tadi ya, sudah kita buka kembali dan seperti itulah caranya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua yang saat ini masih baru awal belajar PowerPoint. Jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.